warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat kita ya. Hari ini kita masuk materi tentang kualitas penduduk. Ayo kita lihat materinya. Kualitas penduduk itu ada dua kategori atau dua indikator. Yang pertama indikator kualitas penduduk, yang kedua itu upaya meningkatkan kualitas penduduk. Nah, di dalam indikator kualitas penduduk ini itu ada tiga hal yang akan dibahas. Pertama, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Oke? Kita bahas pendidikan. Pendidikan merupakan aspek utama dan menilai kualitas sumber daya manusia. Artinya, pendidikan itu adalah sumber utama kita untuk menilai kualitas diri kita, ya. Meskipun demikian, tidak selamanya orang yang memiliki pendidikan tinggi itu kualitasnya bagus. Orang yang berpendidikan tinggi perlu disertai dengan keterampilan dan kecakapan. Kualitas pendidikan di Indonesia itu dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya angka partisipasi sekolah. Maksud dari pendidikan ini, ya, tidak semua orang yang memiliki pendidikan tinggi itu memiliki kualitas yang bagus, nak. Karena kenapa? Karena pendidikan harus disertai dengan keterampilan dan kecakapan. Kecakapan itu apa? Kecakapan itu adalah budi bahasa kita, budi tata krama kita. Itulah yang dikatakan dengan kecakapan, ya. Nah, apabila pendidikan kalian itu jenjang ke sampai perguruan tinggi, kalian memiliki skill atau keterampilan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga kamu itu budidaya kecakapan kalian itu baik dan bagus, otomatis kalian akan memperoleh kualitas diri yang baik, yang bagus, ya. Jadi tidak cukup dengan dunia pendidikan saja, nah. Butuh keterampilan. Contoh nih, kamu menguasai pelajaran matematika, ya. Tidak semua, ya, pelajaran matematika itu bisa menghasilkan keterampilan-keterampilan yang belum kita miliki. Misalkan kamu tadi mahir atau pintar matematika, tetapi kamu memiliki keterampilan lain. Dalam apa? Dalam teknologi. Jadi bisa digabungkan, nah, ya. Ilmu pengetahuan tadi bisa digabungkan dengan teknologi. Kalian kembangkan bakat kalian. Otomatis kalian akan menimbulkan apa? Kualitas kalian, ya. Banyak skill atau banyak bakat yang kalian peroleh. Paham? Lanjut. Kesehatan. Faktor utama yang mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk, kesehatan juga menjadi faktor penentu kualitas penduduk. Bagaimana mengetahui tingkat kesehatan di suatu negara? Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Kasus kematian bayi menjadi salah satu indikator rendahnya kualitas kesehatan. Jadi, nak, kalau kita ingin melihat tingkat kesehatan yang ada di Indonesia, itu kita lihat saja dari angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Ya, maksudnya seperti ini, nak. Berapa banyak, ya, bayi-bayi yang usianya belum produktif dari 0 sampai 14 tahun itu mengalami kematian. Contoh, seorang ibu melahirkan anak, terus anaknya meninggal, itu termasuk angka kematian. Contoh lagi, seusia anak atau usia 14 tahun seorang anak itu ditabrak lari, meninggal. Itu adalah kasus contoh kematian, ya. Contoh lagi, apabila kalian salah makan, itu faktor makanan, ya, diakibatkan salah makan, kalian keracunan, meninggal, itu adalah salah satu kasus kematian, ya. Jadi setiap tahun, setiap saat kasus kematian itu pasti ada. Tidak hanya angka kematian bayi saja, tetapi angka kematian usia yang sudah produktif ataupun yang belum produktif dan tidak produktif. Bahkan usia yang di atas 65 tahun itu bisa
Berbeda lagi dengan usia harapan hidup. Usia harapan hidup ini adalah tingkat kelahiran, ya, yang dimana seorang ibu melahirkan anak kembar itu termasuk hitungan angka kelahirannya 2 anak, ya, itu. Paham nak? Itu masalah kualitas kesehatan, ya. Lanjut, perekonomian. Kondisi ekonomi penduduk dapat dilihat dari kemampuan daya beli. Tingkat daya beli menunjukkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, kondisi perekonomian penduduk dapat dilihat dari jumlah konsumsinya. Maksud dari perekonomian ini adalah apa nak? Persaingan perdagangan atau persaingan daya beli, atau juga disebut dengan permintaan dan penawaran konsumsi, ya, atau konsumennya. Nah, apabila kemampuan daya beli masyarakat itu lebih tinggi, otomatis kebutuhan hidup yang ada di masyarakat itu tinggi juga. Contoh saja kebutuhan pokok, kebutuhan primer, ya. Sekarang ibu tanya, kita hidup ini butuh nggak makan, minum? Butuh nak, ya. Karena makan itu adalah untuk hidup. Bukan hidup untuk makan, tetapi makan kita itu untuk hidup. Tanpa makanan, ini kita tidak bisa bersemangat seperti ini. Nah, dengan adanya kebutuhan pokok itu memiliki daya beli yang tinggi, ya kan? Otomatis akan mempengaruhi kebutuhan hidup kita. Tapi kita lihat dulu, ini tadi tingkat daya beli ini menunjukkan memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, kondisi perekonomian penduduk dapat dilihat dengan jumlah konsumsinya. Artinya kita kan banyak kita memakai daya beli kebutuhan pokok kita itu. Semakin banyak permintaan, semakin banyak juga daya beli, otomatis perekonomian kita juga semakin meningkat dari segi kebutuhan pokok. Paham? Lanjut. Upaya meningkatkan kualitas penduduk. 1. Meningkatkan karakter dengan menjaga kepatuhan terhadap ajaran kehidupan dalam masyarakat. Kita harus menjaga aturan, ya. Contoh nih, aturan lalu lintas, ya. Kalau kalian tidak mematuhi aturan lalu lintas, itu sudah tercipta karakter kalian, ya. Tapi kalau kita mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, itu sudah membentuk karakter, ya. Paham? Kedua, meningkatkan akses dan fasilitas pendidikan. Misal pemberian beasiswa bagi pelajar prestasi, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan program wajib belajar 12 tahun, ya. Untuk meningkatkan kualitas penduduk ini, apalagi kualitas diri kita itu butuh sekali pendidikan, ya. Program wajib 12 tahun. Apabila bagi masyarakat yang belum mampu, ya, atau kurang mampu, itu jangan putus asa, ya. Karena kenapa? Karena pendidikan itu bisa nak kita lakukan dengan cara apa? Walaupun kita tidak ada uang, kita bisa nak. Kita bisa untuk bersekolah dengan cara apa? Jalur beasiswa. Apabila kamu pintar, gratis itu beasiswa. Jadi jangan takut kemampuan kita itu, ekonomi kita itu kurang, tapi otak kita cerdas, kita mendapatkan prestasi, beasiswa. Terus kedua, bantuan operasional sekolah BOS. Jadi bagi masyarakat yang kurang mampu, itu ada keringanan pembiayaan sekolah yang termasuk dengan dana BOS tadi, ya. Paham nak? Lanjut. Ketiga, meningkatkan kualitas kesehatan melalui perbaikan pelayanan dan infrastruktur kesehatan. Jadi apabila tingkat pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan itu lengkap, ya, otomatis itu merupakan perbaikan kita di dalam sistem kesehatan, ya. Keempat, meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian layanan sosial, asuransi dan perlindungan masyarakat miskin. Nah, zaman sekarang zaman corona, ya. Jadi banyak sekali pekerja-pekerja kita itu mengalami
mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja, ya. Yang dimana pada masa pandemi ini kita sangat sekali butuh bantuan pemerintah, yaitu ini tadi, pemberian layanan sosial, asuransi dan perlindungan masyarakat miskin, ya. Ini adalah meningkatkan kualitas kita. Yang kelima, mendorong perluasan kesempatan kerja melalui revitalisasi pertanian serta usaha mikro, kecil dan menengah atau disebut UMKM. Jadi begini nak, kita kembali lagi ke pendidikan. Yang dimana pendidikan tadi kita memiliki keterampilan dan kecakapan, ya kan? Tidak hanya ilmu pengetahuan saja yang kita punya, tetapi kita punya keterampilan, kita juga punya budidaya kecakapan yang baik, ya kan? Tata krama yang baik. Nah, ini tadi apabila kalian memiliki keterampilan, kalian bisa mengembangkan usaha. Nah, usaha apa? Usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah yang disebut UMKM. Contoh enak ya, apabila ada seorang yang bekerja di salah satu perusahaan besar, tiba-tiba di zaman corona ini dia mengalami PHK, ya, dia bingung mau kemanakah saya, bagaimana saya memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya, ya kan? Dan tak lupa, ternyata dia memiliki keterampilan, keahlian di dalam bidang kerajinan, ya. Nah, keterampilan orang tersebut dikembangkan dan hasil dia adalah seorang pengusaha keterampilan, bisa menjadi usaha mikro. Paham kan Mas Ibu? Kalau sudah paham, mungkin cukup sampai di sini materi kita. Apabila kalian kurang memahami, masuk ke GC ya nak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.